سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث. Sidang Jemaah Masjid Ibadur Rahman yang insya Allah dimuliakan Allah. Kesempatan yang mulia ini, marilah kita manfaatkan semaksimal mungkin untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam perspektif Islam, tegaknya bangsa ini tergantung iman, takwa, dan Islamnya kita sebagai seorang muslimin. Maka di dalam surah Ali Imran ayat 102, Allah menegaskan, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Orang beriman yang menuju proses kesempurnaan sebagai seorang insan, bertakwalah kalian haqqa tuqatih, bukan sekedar takwa secara retorika, bukan hanya formalitas belaka, melainkan takwa yang benar-benar sesuai dengan prosesi, sesuai dengan eksistensi, dan kemudian akan bermanfaat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Di akhir ayat, endingnya Allah menegaskan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kata tamutunna memakai nun takkid, jamaah sekalian, menggambarkan betapa urgensinya kita dengan proses keimanan kita menuju takwa, yang pada akhirnya jadilah kita sebagai hamba-hamba Allah yang membawa visi dan misi keislaman kita sampai ajal mengakhiri dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimakumullah, di dalam ayat yang lain Allah juga menegaskan bahwa indikasi ketakwaan adalah ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Orang beriman itu harus bertakwa, dan orang yang bertakwa adalah wabtaghu ilaihil wasilah. Senantiasa dalam hidup ini mencari wasilah, menggunakan sarana prasarana yang ada, kesempatan, waktu, usia untuk senantiasa meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Wabtaghu ilaihil wasilah. Termasuk dalam kapasitas kita, jamaah sekalian, apakah sebagai individu, personalitas kita, apakah di tengah-tengah rumah tangga kita, sampai-sampai di dalam surah At-Tahrim Allah menegaskan qu anfusakum wa ahlikum naro. Jadi orang beriman itu tidak hanya menjaga dirinya dari siksa neraka, termasuk bagaimana kita mengejawantahkan anak-anak kita, lingkungan masyarakat kita dari hal-hal kenistaan yang menimbulkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ini jamaah sekalian rahimakumullah. Termasuk ketika kita disuruh oleh Allah mencari sarana prasarana wasilah yang ada, adalah ketika kita menikmati, mensyukuri nikmat kemerdekaan yang diberikan Allah kepada kita, di samping juga hasil perjuangan para pahlawan yang telah mendahului kita. Maka jamaah sekalian rahimakumullah, di akhir Agustus ini tidak ada salahnya kita merefleksikan diri, jamaah sekalian, bahwa dalam perspektif Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, maka ketika kita berbangsa bernegara, jadilah takwa sebagai tolak ukurnya, jadilah iman sebagai pondasinya, dan jadikanlah Islam sebagai amaliyahnya. Maka kesimpulannya jamaah sekalian, untuk tegaknya bangsa dan negara ini, ya, kita akui ataupun tidak, adalah dengan kekuatan iman takwa kita dan juga kesempurnaan keislaman kita secara konsekuensi di dalam kehidupan kita. Kenapa jamaah sekalian rahimakumullah? Karena Allah menegaskan. Jadi orang beriman itu tidak sekedar mengatakan beriman. Di situ ada perintah secara spesifik, jamaah sekalian. Di dalam surah An-Nisa ayat 136, Ya ayyuhalladzina amanu
aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. Al-ayah. Wahai orang beriman, berimanlah kalian. Untuk mengisi kemerdekaan ini jamaah sekalian, tentu isi dengan pondasi keimanan. Aminu billah. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dasar negara kita yang pertama dan utama adalah berketuhanan yang Maha Esa. Mengajak kita semuanya jamaah sekalian bahwa tidak ada lain, tidak ada bukan, kita disuruh beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan nikmat kemerdekaan atas berkat rahmat Allah yang juga didasari dengan keinginan yang luhur dari para pahlawan yang sudah insya Allah indah di alam kubur. Inilah jamaah sekalian rahimakumullah, di samping iman kepada Allah wa rasulihi dan juga rasulnya, betapa kita mencontoh Rasulullah ketika diangkat menjadi seorang pemimpin, bukan hanya pemimpin agama, tapi pemimpin wilayah di kota Madinah yang notabene pada awalnya bernama Yasrib. Kemudian karena saking madaninya, saking majmuknya masyarakat di kota Madinah, maka kemudian oleh Rasulullah diganti dengan nama Madinah Al-Munawwarah. Kota Madinah yang sangat madani, kemajmukan pluralitas masyarakatnya yang kemudian disinari Allah Subhanahu wa taala karena kebersamaan mereka di bawah panji-panji kepemimpinan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang kita contoh jamaah sekalian, bahwa di dalam kebangsaan Indonesia yang notabene negara beragama, tentu kita saling menghargai, saling toleransi, yang pada akhirnya kita bersama-sama berpegang teguh takwa di dalam hati. Jamaah salat Jumat yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, contoh Rasulullah. Bahkan di dalam kitab wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih, termasuk di dalam mensyukuri kemerdekaan dengan memperkuat pedoman kita dalam beragama memakai Al-Qur'an, ya. Kemudian dalam berbangsa bernegara memakai dasar ideologi Pancasila dan UUD 45. Ini satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, tidak bisa ditawar-tawar lagi. Jamaah sekalian rahimakumullah. Dan ini yang menggambarkan kepada kita bahwa ternyata konsep mensyukuri kemerdekaan ada secara jelas di dalam Al-Quran, di dalam surah An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath. Wahai Muhammad, ketika datang kemenangan, Nasrullah ya, pertolongan Allah, wal fathu dan terbukanya kota Makkah. Makna letterleknya terbuka, tapi makna filosofinya adalah kemerdekaan, terbebasnya kota Makkah, sehingga masyarakat Madinah bebas memasuki kota Madinah, kota Makkah untuk berhaji dan umrah pada saat itu jamaah sekalian. Maka ini menggambarkan ketika sudah menjadi satu kebebasan, kemerdekaan, memang konteksnya pada saat itu adalah ketika Rasulullah berhasil dakwah secara terang-terangan sehingga waraitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, sehingga banyak manusia yang berbondong-bondong masuk agama Allah. Dalam konteks berkebangsaan Indonesia jamaah sekalian, ketika kita sudah menikmati kemerdekaan ini jamaah sekalian, maka konsepnya adalah fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ternyata fasabbih, makna fasabbih dimensi yang pertama adalah sucikan asma Allah. Isi kemerdekaan ini dengan dasar iman, takwa dan Islam karena Allah. Mensucikan asma Allah dalam konteks ritual. Sedangkan dalam konteks sosiokultural jamaah sekalian, seperti di akhir surah Ali Imran 102 tadi, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Visi Islam ini mari kita bawa sampai ajal menjemput kita jamaah sekalian. Islam agama yang damai, agama yang selamat menyelamatkan, serta bertanggung jawab bagaimana menjaga kerukunan di antara kita jamaah sekalian. Maka digarisbawahi dengan firman Allah di surah Al-Hujurat 13, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Ayat ini adalah ayat kebangsaan jamaah. Ayat inilah yang menggarisbawahi, menginspirasi para pahlawan kita barangkali dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Bersama tapi tetap satu jua. Sebagai seorang muslim hanya ridha Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Syekh Hasyim Asy'ari
menyebutkan dengan semboyannya hubbul waton minal iman. Jadi indikasi keimanan kita termasuk sejauh mana kita cinta tanah air kita. Inilah jamaah sekalian rahimakumullah. Maka di dalam konteks keimanan ini sebagai tonggak tegaknya bangsa Indonesia yang notabene mayoritas muslim warga dan penduduknya. Kemudian jamaah sekalian rahimakumullah, sering kita sebut di Al-Qur'an, kita sering baca illal ladzina amanu wa amilus sholihat, berbagai macam ayat jamaah sekalian. Betapa pentingnya iman sebagai pedoman, lalu Islam sebagai pengamalan dan pembuktian dalam realisasi kehidupan. Maka Islam secara komitmen ini jamaah sekalian yang termaktub di dalam Al-Baqarah 208, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Jadi orang kalau beriman dengan mengikrarkan diri sebagai orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan mencari wasilah yang diberikan Allah, dibentangkan di dalam hadapan kita, di dalam kehidupan kita, maka pada akhirnya Masya Allah, udkhulu fis-silmi kafah. Kalau jadi Islam itu Islam yang universal, Islam yang kafah, tidak separuh-separuh, tidak setengah-setengah. Seperti orang Yahudi, kenapa mereka hancur, kenapa mereka tega menzalimi orang lain? Karena mereka mengambil ayat sesuai dengan kepentingan mereka. Kalau sajanya kemudian merasa bahwa ayat ini ada kepentingan mereka, ayat itu dipakai. Sedangkan di dalam Islam tidak. Udkhulu fis-silmi kafah, tidak parsial jamaah sekalian. Universal, syumuliyah, integral. Dalam kita bermasyarakat, berbangsa, bernegara, berekonomi, berpolitik, berbudaya, pada dasarnya ada di dalam Al-Qur'an, diajarkan di dalam agama Islam yang mulia. Ini jamaah sekalian rahimakumullah. Sehingga termasuk kita menginspirasi gigihnya para pejuang kita untuk menegakkan satu kepentingan kemerdekaan yang harus kita abadikan sampai kapanpun kita menikmati kemerdekaan atas ridho Allah Subhanahu wa taala ini, dengan cara kita menegakkan bangsa ini sebagai seorang muslim sejati. Jadilah iman takwa kita di dalam hati dan Islam kita dalam realisasi kehidupan sehari-hari. Insyaallah dengan demikian jamaah sekalian, Allah akan senantiasa menjanjikan kepada kita menurunkan keberkahan. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas samai wal ardh. Andaikan suatu negeri, bangsa, masyarakat, warga, kampung, lingkungan semuanya beriman bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Minimal kita sebagai seorang muslim jamaah, la fatahna 'alaihim, sungguh kami Allah akan buka pintu keberkahan baik yang turun dari langit maupun yang bersumber dari bumi. Inilah jamaah sekalian, sehingga Allah insya Allah akan berkenan memberikan bangsa tercinta kita sebagai negeri yang indah, gemah ripah roh jinawi, baldatun thayyibatun warabun ghafur. Negeri yang indah ya, yang senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang ada salah khilafnya, wastaghfirhu, insyaallah Allah mengampuni kita, Allah menerima taubat kita, dan Allah membawa kita ke dalam ridhonya barokah dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim.